Lembah Putri Cinde. Matahari bersinar cerah, cahayanya memantul dari bening air sungai di dermaga. Binatang rawa menyerupa serangga beterbangan mengelilingi pohon ingas yang menjulang tinggi di tepian sungai. Onak berduri yang tumbuh di sela pelapa enau menjadi tempat hinggap mengat yang sedari tadi menimbulkan suara dengungan di telinga. Kesibukan terlihat di pinggir dermaga. Puluhan kapal kecil yang turun dari kapal Jum di muara ditambat menumpuk di dermaga. Prajurit lalu lalang menunggu antrian naik ke perahu. Punggawa Wijamanggala nampak mengawasi dari kejauhan. Sesekali ia memerintahkan Pulubalam untuk mengikuti instruksinya. Ya, pagi itu pasukan yang datang dari Banten mulai mengerjakan tugasnya. Mereka membuat pos-pos penjagaan di muara Sungai Musi dan sungai-sungai kecil yang mengelilingi muara Sungsang. Pos pemeriksaan juga didirikan hingga ke pedalaman. Tujuannya adalah membatasi ruang gerak keluar masuk Palembang. Setiap kapal besar yang hendak masuk dihentikan di pos jaga. Mereka dihalau untuk kembali. Seluruh kapal besar tidak diizinkan mendarat di dermaga Musi. Para nelayan yang berasal dari warga sekitar masih diperbolehkan mencari ikan dengan menggunakan perahu kayu kecil. Perlahan-lahan keraton Palembang terisolir dari dunia luar. Jalur perdagangan yang didominasi transportasi air itu seketika lumpuh. Punggawa Wijamanggala dengan tangan dingin berhasil menutup jalur agar Palembang tidak mendapat bantuan dari luar. Para pemimpin suku-suku di seputaran muara Sungsang juga tak bisa menggunakan jalur air. Jika menggunakan jalur darat, diperlukan tenaga dan waktu untuk membuka jalan yang diperkirakan membutuhkan waktu yang lama. Kalian pastikan semua jalur baik jalur anak sungai yang dapat menembus sungai Musi agar didirikan pos. Orang yang ingin menuju Palembang harus dibatasi. Hanya nelayan saja yang boleh keluar masuk dengan perahu kecil. Jika ada yang membangkang, gunakan kekerasan. Wijamanggala tak henti-henti memberi peringatan. Sementara itu dari atas pohon bayur di sebelah utara, terlihat Raden Sinjar mengawasi seluruh kegiatan tersebut. Pemuda berkulit halus itu memperhatikan dengan seksama dengan cara mengintai. Ia seperti mengingat-ingat di mana saja pos penjagaan akan didirikan. Pemuda yang lahir di perkampungan Li itu tidak saja hafal dengan seluk-beluk aliran air di muara Sungsang, tetapi ia juga kenal dengan seluruh suku yang mendiami sepanjang sungai Sungsang. Setelah mengawasi dengan seksama, pemuda itu berkelabat melompat ke batang pohon lain. Di sebelah utara dermaga adalah kawasan hutan lebat yang rapat ditumbuhi pepohonan besar. Kawasan itu jarang disentuh oleh manusia karena masih terdapat banyak binatang buas. Namun hal itu tidak berlaku bagi Raden Sinjar. Sedari kecil hutan utara adalah tempat ia bermain. Pemuda itu sesekali mengunjungi hutan utara untuk berburu menjangan. Raden Sinjar terus berkelebat menuju pedalaman hutan. Sependidih air, ia telah jauh meninggalkan dermaga. Ternyata di pedalaman hutan utara terdapat padang rumput yang luas. Raden Sinjar melompat dari batang pohon terakhir dan menjejakkan kakinya ke tanah. Dengan langkah biasa, ia berjalan membelah padang savana yang luas itu. Ia menghentikan langkahnya ketika berada di ujung padang rumput. Di tempat itu terdapat beberapa pohon enau yang berusia puluhan tahun. Raden Sinjar berhenti tepat di depan pohon enau. "Baja Lunjun!" serunya memecah keheningan. Raden Sinjar meneriakkan sandi rahasia pembuka jalan. "Baca Likau!" terdengar jawaban dari semak-semak belakang pohon enau. Dua pemuda bertelanjang dada bersenjata tombak menghadang langkah Raden Sinjar. Setelah berhadapan dengan pemuda tampan itu, dua pemuda bertombak menundukkan badannya memberi penghormatan. Raden Sinjar membalas penghormatan mereka dengan bersidekap tangan. Tanpa bicara keduanya kemudian mempersilakan Raden Sinjar untuk masuk ke dalam semak perdu di balik pohon enau besar. Dengan cekatan, Raden Sinjar melangkahkan kaki ke dalam hutan. Sekira 5 tombak menyintas belukar, terhampar lembah nan indah di bawah sana. Posisi Raden Sinjar tepat di atas dataran tinggi menuju lembah. Untuk dapat turun ke lembah itu telah dipasang tali dari bahan rotan yang kokoh menyerupa tangga. Tak sabar Raden Sinjar melompat meniti anak tangga rotan di bawahnya. Hanya sepeminum kopi ia tiba di bawah. Ketinggian lembah sekira 10 depa. Tanpa bantuan tangga dari tali rotan, mustahil rasanya ada orang yang mampu sampai ke bawah. Bunga beraneka warga menyambut setiap orang yang datang di lembah itu. Sepanjang jalan menuju rumah yang tersusun rapi di depan sana, terbentang jalan setapak yang telah dialasi bebatuan kecil. Dua orang pemuda bersenjata tombak menyambut Raden Sinjar dengan menunduk hormat. Raden Sinjar tak sempat memperhatikan salam hormat dari kedua pemuda yang bertugas jaga itu. Matanya nanar memandang ke segala penjuru seraya memuji keindahan alam yang terbentang di hadapannya.
Perlahan ia melangkah menuju rumah-rumah pengungsian. Ya, tempat ini memang telah dijadikan lokasi mengungsi para penduduk kampung. Biasanya lembah ini akan dihuni penduduk saat musim banjir bandang tiba di seperti bulan di awal tahun. Lembah indah nan sejuk itu pertama kali dibuka oleh Raden Kuning. Atas permintaan Tabib Yu, Raden Kuning melompat dari ketinggian 10 depa menjejak lembah. Seketika itu lembah yang sebelumnya hanya mampu dikagumi dari ketinggian itu bisa ditaklukkan. Lembah indah itu kemudian diberi nama Lembah Putri Cinde. Nama itu merujuk ke nama ibunda Raden Sinjar. Sesuai dengan namanya, lembah indah itu bak lembah para putri yang berparas cantik menawan. Di dalam lembah terdapat air terjun seukuran tinggi lelaki dewasa. Konon, air itu mengandung khasiat pengobatan dan mengandung mineral tinggi. Tabib Yueren masih melakukan pencatatan terhadap spesies aneka tumbuhan langka yang tumbuh liar di Lembah Putri Cinde. Sebagian besar tanaman langka itu berkhasiat sebagai obat dan sebagian lainnya mengandung racun. Raden Sinjar tidak segera menuju kampung pengungsian. Ia berbelok ke sebelah selatan kampung menuju air terjun. Sependidih air, ia tiba di sisi air terjun yang menimbulkan bunyi gemericik itu. Seketika lamunannya membawa pemuda itu ke masa kecilnya. Ya, ketika itu Sinjar kecil begitu terpesona dengan bunga berwarna ungu yang tumbuh di balik air terjun. Matanya yang awas dapat mengetahui keberadaan bunga ungu itu meskipun terhalang jatuhan air. Di belakang air terjun itu terdapat ceruk kecil menyerupa gua. Hanya anak-anak saja yang bisa masuk ke sana. Sinjar kecil yang tengah berenang di bawah air terjun yang membentuk laguna dangkal. Bunga ungu yang mekar mereka itu seolah menarik Sinjar kecil untuk memetiknya. Ia pun berenang dan berhasil menyibak air terjun hingga berlindung di bawah gua kecil tempat bunga ungu tumbuh. Tanpa pikir panjang, ia memetik bunga yang mekar sepucuk itu. Cantiknya bunga ungu itu membuatnya tak sadar mencium wanginya. Seketika, Sinjar kecil terbius wangi semerbak bunga yang ternyata mengandung racun. Seketika Hamnah Putri Cinde yang menemani mandi di laguna berteriak meminta pertolongan. Dengan bantuan penduduk kampung, Sinjar kecil dibawa ke pemukiman. Tabib Yueren yang dikenal manjur mengatasi berbagai racun, tak juga bisa membuat Sinjar kecil siuman. Putri Cala yang akhirnya mampu mengobati Sinjar kecil. Itulah awal kisah Raden Sinjar ikut dengan ibu mudanya, Putri Cala. Dengan khasiat jamur sembilang, racun bunga ungu dapat dihilangkan dari tubuhnya. Raden Sinjar tidak hanya menjalani pengobatan, tetapi juga belajar ilmu kesaktian. Dengan ibu mudanya itu, "Anakku, Sinjar, mengapa engkau masih saja tak bosan-bosannya melamun di tempat ini?" Ibu yang mendapat laporan kedatanganmu langsung mencarimu ke air terjun ini. Suara halus merdu itu mengagetkan Raden Sinjar. Seketika ia berbalik badan dan memeluk ibunya. Perempuan keturunan Tionghoa itu masih cantik meskipun telah berumur. "Entahlah, Ibu, setiap kali aku ke lembah ini, bayangan bunga ungu itu selalu menyeret langkah kakiku ke air terjun ini. Meskipun bunga ungu itu tak lagi tumbuh di sana, tetapi ibu hampir kehilangan aku gegara bunga ungu itu. Ayolah, engkau pulang ke pemukiman. Tabib Yu ingin bicara denganmu." Ibu dan anak itu berjalan berdampingan menyusur jalan setapak. Orang yang mencarinya telah duduk menunggu di rumah ibunya. Seketika Raden Sinjar mafhum jika Tabib Yu pastilah ingin menyampaikan perihal penting kepadanya. "Ada apakah gerangan, Kokong? Tidakkah engkau melihat pasukan dari Banten itu telah membuat pos-pos jaga di sepanjang aliran sungai?" "Ya, Kokong. Aku sudah melakukan pemantauan tadi pagi. Aku mendengar engkau telah berkenalan dengan pemimpin pasukan Banten. Adakah engkau mendapat berita yang bisa disampaikan kepada Raja?" Punggawa Wijamanggala telah berguru kepada kakek Huang. Ia menyampaikan adanya bantuan orang dalam keraton Palembang. "Apa, benarkah ia cerita seperti itu?" "Benar, Kokong. Jika begitu, engkau harus segera melapor kepada Raja. Tetapi bagaimana dengan pertahanan di tempat ini, Kokong? Ada aku dan kakekmu Huang Lo yang akan melakukan perlawanan jika musuh sampai ke tempat ini." "Baik, jika begitu, saat hari mulai gelap, aku akan segera pergi, Kokong. Mendekatlah kemari. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu," ujar Tabib Yueren.